Jadi gue baru dikasih tahu lagi nih sama kakak kelas gue. Jadi gimana sih, kakak kelas gue punya temennya itu punya teman lagi. Nah, temannya itu tetangga gue di Malang. Terus dia tuh nyeritain satu hal yang gue juga baru inget lagi kalau gue pernah ngalamin itu gitu. Jadi waktu itu tuh gue udah pernah capek-capeknya dibully banget, kayak udah yang sakit hati gitu, gimana deh, pokoknya udah capek banget. Jadi hari itu juga lagi capek. Jadi biasanya gue kan dibully tuh udah biasa nih, tapi dari itu gue kayak masukin ke hati gitu omongan orang. Terus akhirnya gue lupa gimana ceritanya, gue pulang naik gokar sambil nangis-nangis sambil nelpon temen gue di Bogor. Nah terus seingat gue ya, gue pulang biasa aja, maksudnya ya gue nangis-nangis di gokar, terus gue nyampe rumah gitu. Terus gue nggak tahu gue ke skip momennya gimana ceritanya. Nah, jadi di perumahan gue di Malang itu kan perumahannya kecil. Ada satu rumah yang dijadiin kantor. Tiba-tiba ada orang kantor yang dengar suara tabrakan. Pas dilihat keluar, itu gue. Gue bawa mobil, padahal gue itu gak bisa nyetir. Gue nabrak, dan itu posisinya gue diketok-ketok dari jendela, dan itu tuh gue gak bergeming gitu. Gue tetap diem, kayak mata gue kosong gitu katanya. Diketok-ketok gak bisa. Akhirnya gak tahu gimana ceritanya, mungkin di berusaha dibuka di itunya kali ya, di pintunya. Karena gue sebenarnya agak lupa momen ini gimana, gue cuma dengar ceritanya lagi dari tetangganya itu. Pas dibuka, gue ditepok, baru gue nyadar. Terus akhirnya gue nangis. Seinget gue emang nangis, tapi gue lupa momennya. Gue tuh sebenarnya kalau cerita gini banyak skip momen, kayak gue tuh banyak yang lupa gitu loh. Jadi makanya gue agak bingung nyeritainnya. Nah terus akhirnya setelah gue ditepok sama Pak A namanya, ditepok gitu, gue nangis kan. Akhirnya gue itu tadinya mobilnya itu mau dimundurin lagi sama si Pak A ini, maksudnya mau dibenerin, jangan di situ karena ngalangin jalan orang gitu kan. Ternyata gue jalan di mobil itu, gue nggak bawa kunci mobilnya, gue nggak punya kunci mobilnya, tapi gue jalan, gue nyetir, mobilnya nyala. Paham gak sih? Pokoknya singkat cerita, si Pak A ini nelfon mak gue, dan akhirnya itu kan posisi tas gue hilang tuh waktu gue pakai mobil itu. Gue nggak tahu tas gue udah kemana. Jadi ternyata si kunci mobil itu adanya di dalam rumah, sementara kunci rumah itu adanya di tas gue. Sementara tas gue itu hilang. Jadi pas mama gue datang ke rumah itu, kunci mobilnya masih tergantung di situ gitu. Tapi gue bawa mobilnya, tapi mobilnya nyala, tapi kuncinya di situ. Terus gue jadi agak bingung ya. Halo, jadi ini aku baru bangun dan sebenarnya aku pengen update beberapa kejadian dan juga mau kasih sedikit info untuk yang tertarik mendengarkan. Kalau nggak tertarik silakan di skip, daripada komen yang nggak jelas. Baiklah. Oke, jadi aku sempat lihat beberapa komen bahwa kayak, berarti waktu di podcast A salah dong, berarti waktu di podcast B salah dong. Jadi gini, ada beberapa hal yang kalian gak tahu juga di balik aku podcast gitu kan. Aku di balik podcast itu sama Om Hao, sama Teh Ria, semua aku ngobrol banyak di belakang kamera gitu. Mungkin yang di kamera tuh bahkan cuma 30%, 70% kita ngobrol di belakang kamera, dan itu banyak hal yang bikin aku tercengang juga gitu. Jadi waktu podcast sama Om Hao di hari itu, pertama kali Om Hao ketemu aku, Om Hao udah ngomong bahwa Mbak, yang ikut mbaknya ini unlimited loh. Bahkan genderuwo aja gak berani deket-deket sama mbak. Hantu-hantu biasa, hantu-hantu muda itu gak berani sama gue. Hantunya yang takut sama gue, lu bayangin. Jadi mungkin beberapa dari kalian ada yang belum nonton juga kisah Tanah Jawa yang aku sama Om Hao di obrolan santai itu. Jadi orang-orang yang bisa melihat itu ngelihat dari berbagai macam sisi gitu. Misalkan dari POV-nya masing-masing. Jadi benar yang misalkan diomongin, ada yang raja kerakah, ada yang poci kah, atau apapun itu betul, nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar gitu menurut Om Hao, karena semua orang lihat dari perspektifnya masing-masing. Sementara Om Hao itu yang dikasih ke gue itu kesimpulannya, jadi inti dari semuanya itu Om Hao sampein ke aku gitu. Tapi kalau kalian mau lihat dari POV masing-masing, ya benar juga kayak gitu, jadi nggak ada yang salah gitu. Nah terus bahkan Om Hao ngomong kalau misalkan yang mau jadiin aku ratu itu berbagai macam raja jin, bukan cuma satu. Makanya kenapa jadi chaos, karena mereka sendiri tuh berantem gitu. Mereka sendiri tuh berantem. Buat lebih jelasnya coba ditonton aja di obrolan santai ya gitu. Cuman aku ngejelasin sedikit aja karena aku takut banyak yang salah paham. Masalah yang kedua itu,
Jadi kemarin itu juga sempet di DM sama teman SMA aku, katanya menurut dia itu dia yang menemukan si bra aku itu. Jadi menurut aku mungkin kejadiannya dia juga nggak salah, mungkin emang dia nemuin itu si branya itu, terus mungkin sama teman aku dikasih ke guru aku dikasih ke Kepsek, makanya sampai beritanya itu yang kesebar di satu sekolah pun berita aku hilang bra itu ketemunya di Kepsek. Sampai kan aku dulu diledekinnya kayak cem-ceman kepala sekolah gitu, karena kok bisa branya ketinggalan di ruang kepala sekolah. Menurut orang tuh ketinggalan karena ya gitu, biasa orang denial kan. Dan kayak waktu SMA kayaknya semua orang yang gak suka sama gue juga gitu kan, mungkin karena gue aneh gitu. Jadi agak bingung juga tuh masalah si Brani. Sekarang gue lagi nanya-nanya ke orang-orang juga. Beberapa orang ngomong emang ketemu di ruang kepala sekolah, beberapa orang ngomong juga ketemu sama teman aku ini gitu. Jadi agak bingung sih berita si Bra itu. Mungkin karena kejadiannya juga terlalu banyak ya, jadi gue tuh kadang juga nggak terlalu inget detailnya kayak apa. Justru yang ngingetin detail-detailnya itu justru orang yang pernah ngalamin gitu. Kayak misalkan gue pernah ngalamin A nih, gue inget pernah ada kejadian A, cuman yang ingetin detailnya tuh biasanya yang ngalamin misalkan si Dea nih, nanti dia ngingetin dulu tuh kayak gini gitu. Yang inget detailnya tuh justru biasanya orang lain. Karena apalagi kalau kejadian udah lampau, kayak gue tuh udah ketumpuk sama kejadian baru, jadi memori gue udah agak-agak hilang dikit gitu. Jadi cuma ingat ada kejadian ini, cuma nggak ingat detailnya gimana gitu. Jadi gitu deh. Untuk kedepannya aku juga mau menjalankan saran-saran yang dikasih sama Om Hao. Mungkin untuk kedepannya juga nanti aku bisa ketemu Om Hao lagi untuk napak tilas bareng. Aku udah kontak ke timnya KTJ juga. Nanti insya Allah kalau ada waktu. Tapi aku nggak janji apakah itu bisa dimasukin ke dalam konten. Maksudnya kayak dikamerain atau enggak. Karena menurut aku hal yang kayak gitu tuh sakral kan. Aku nggak tahu juga gitu bisa atau enggak dikontenin, dikamerain gitu. Cuma untuk kedepannya karena banyak yang tanya apa yang selanjutnya aku mau lakuin, mungkin yang terdekat itu aku mau napak tilas dulu untuk memfilter. Mungkin juga aku mau rukiah. Aku nanti pengen coba hubungin Kak Fajar, cuman karena aku sekarang udah di Malang kan, agak susah lagi nih buat ke Jakarta. Doain aja ya yang terbaik. Makasih banget kalian udah banyak banget yang doain aku. Walaupun gak sedikit juga yang nge-hate ya, cuman yang ngedoain itu Masya Allah baik banget, banyak banget. Makasih ya.